DPRD daerah 32 Kabupaten Bogor yang sangat kita hormati dan kita banggakan pula memperlakukan dulu acara selanjutnya, yaitu uraian tentang sejarah dan hikmah perayaan Isra Mi'raj baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang dalam hal ini mohon kesediaan dari yang terhormat Bapak Ustaz Lalu Syarif Imam Mujahidin FA. Untuk itu kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Pak Tuan Guru dan juga Ustaz Bapak Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari bulan Rajab, bulan terpagi Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan makin jadi bahas hikmah. Kabar sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini salah satu mukjizat di sisi Nabi paling sempurna. Mukjizat di sisi Nabi abadi kitab suci Al-Quran. Keluar mukjizat di sisi Nabi dan Syekh Ahmad Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Bunya sekitar 1000 mukjizat di sisi Nabi. Lalu ada 1000 mukjizat di sisi Nabi ini. Saat paling sempurna itu peristiwa Isra Mi'raj. Sangka peristiwa Isra Mi'raj ini pun ada dia Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Isra dan surat An-Najm beserta ulama. Dengan Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah. Jadi dalam ayat ini terkandung isi tasbih Subhana. Kata Subhana berasal dari fi'il sabaha. Kata sabaha ini dalam Al-Quran tersebut sekitar 20 kali. Kata sabaha ini bentuk kata Subhana. Lalu sabahan atau subhan ini jadi bentuk masdar sebenarnya. Juga masdar satu itu huruf alif kecil. Tiap-tiap masdar satu alif kecil pun ini berarti banyak. Misal syakara yashidu syukran wa syukran. Syukran namun tutup terungkup si alif dan nun. Syukran di arti banyak bersyukur. Ghadaban arti banyak marah. Di tiap-tiap tambahan alif dan nun ini berarti banyak.
Kata sabaha dalam istilah bahasa akhir seperti imono menjauhi tempat semula. Kata sabaha ini tak yang menjauhi, yang berusaha seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menjawab Allah Ta'ala mikir sifat-sifat layak dan cocok bagi Allah Ta'ala. Subhanallah. Kata alladhi itu barangkali isim mausul khas. Kata alladhi ini dalam Al-Quran tersebut semuanya 1000 kali sebut kata alladzina. Kata alladzi bahasa ulama balaghah lamun jadi musnad ilaih ini bisa bermakna besar, bisa bermakna agung. Jadi kata subhana ini disandarkan pada kata alladzi ini mudhafun ilaih atau musnad ilaih, ini bermakna agung atau besar. Jadi ini disebut Allah Ta'ala memiliki secara langsung lalu sifat ini disebut subhanalladzi maha suci dan maha agung alladzi asra bi'abdihi saat pelampak panjang. Nah jadi kalau tak pahami kata ini asra arti memperjalankan berasal dari fi'il saro ataupun asro dalam Al-Quran ini kali disebut biasa terkadang kata asro ini itu kelakuan di waktu malam. Nabi biasa berkelakuan di waktu malam disebut Israil dengan Yakub. Jadi kata asro ini berbentuk fi'il muta'addi dari fi'il saro 7 kali dalam Al-Quran tersebut ini. Andai kata jadi pahami kata asal ini jadi mengakhiri peristiwa Isra Mi'raj. Jadi di sini Nabi tak ada sama Isra Mi'raj. Jadi itu dengan Mekah waktu itu. Selalu dengan Tuhan, Muhammad, mari melakukan itu doang lalu tajuk Baitul Maqdis Masjid Aqsa model sebulan untuk menaik ke tampak uji lebih itu semalam mari melakukan akalan itu Nabi jawaban Presiden dia tidak pulang terlambat di mana dia belum usah mikir. Dia nak buat terlambat, aku terlambat. Dia diri. Lama aku lambat, aku usaha besar. Lalu aku terlambat, berarti dia dengan sekuasa terlambat. Sangka peristiwa Isra Mi'raj ini maksudnya dibawa mereka ke kota, berkirim-kirim canggih. Sehingga mereka yang dibawa mereka di suami orang ini. Ya mungkin dalam perjalanan dari Mekah di Baitul Maqdis masih tidak mereka ini. Ada akan buruk misal, buruk ini kan warna cahaya. Jadi sekali lapa buruknya warna cahaya, ia beruhal terobohin dan mendalam Beza mereka, beza enggak itu mereka buruk itu percaya. Jadi kalau hitungan cahaya masih mereka. Lalu dalam perjalanan di sini Nabi untuk langit ke Hadratul Qudsi, Sidratul Muntaha. Di tidak Nabi si mereka itu dan perjalanan di sini Nabi ini kurang dari 1 jam. Jadi bahasa para ulama perjalanan di sini Nabi ini kurang dari 1 jam. Jadi bukti kita kali berangkat Isra di Nabi ini
dibakar selendang di kisi ayah. Dan kalian manduk Aisyah bakar atau Aisyah tumpah tiba selendang di sini dia selesai detik. Pusat Mencari di sini Nabi dia di masih hangat. Kemudian Muzami di masih hangat kasur ini dia berbeda nenek masih hangat. Zakat kurang lebih dalam Islam orang ini malah kepecah yang Muzami saya suruh dalam nenek dia mahnya tertidur. Lalu dia pegang sehingga saya pengen pegawai ini Allah kan. Jadi kamu kalau usaha manusia lama Allah Ta'ala bin usaha bin kaya bin pegawai saya boleh ke asal kata kalian berkunasib di sini nanti kita buat lampak untuk lampak mari usaha lampak ini Allah Ta'ala zat yang maha kuasa zat yang maha perkasa dan sebagainya Islam Mi'raj ini aneh pun terjadi tanpa waktu bangun itu yang kedua alladzi asra bi 'abdihi Allah Ta'ala satu lapak panjang bi 'abdihi di asra bi 'abdihi satu rangkaian di asra dari bukan ini berubah menjadi fi'il muta'addi berubah dalam Al-Quran tersebut semoleh 2519 kali berubah di dalam Al-Quran dan khusus kata abdul kata abdul ini berasal dari fi'il abadah ini yang menyembah 275 kali kata abadah tersebut dalam Al-Quran 28 kali berbentuk kata abdul 18 kali dikirim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ayat ini disebut di sini Nabi karena gelar paling tinggi. Nabi gelar paling tinggi ini Abdullah, panjang Allah. Yang berurusan berdua gelar masih. Arasa berilah SPDI, arasa SPD, arasa MAI, macam-macam gelar sebenarnya. Lalu pun gelar yang berusaha di dunia ini belum tentu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sehingga dia benar tinggi gelar di sisi Allah Ta'ala minimal harus tahu praktekkan Nabi makna kata abdul. Bahasa Imam Ghazali kata abdul ini memiliki 3 makna. Yang pertama abdul panjang, dia merasa dia di Nabi sebelum ini hakikat ini majikan ini. Dia berusaha untuk merasa dia teknik susah setelah dihidup setelah dengan jadi anak ini. Berburu mampalan terjadi setelah samping. Jadi video ini kita bahas alhamdulillah yang tahu beda diri semakin sendiri. Setelah samping alhamdulillah bahas. Jadi rasanya gitu ya. Mentiap pengusaha ini tidak terlihat gitu ya. Biasanya sudah tidak mimpian ini jadi hati terpuruk. Tapi pun benda ataupun makhluk buruk di akhir ini sekarang asalkan lama masa ada suruh memang tidak di akhir ini kecuali Allah Ta'ala dia susah. Kalau nak bersedekah, kalau setelah Nabi ini mau susah. Ibnu Arabi salah satu ulama politik kekagumi kehormati dan sampai hadiah Bali salah satu hadiah tidak bagaimana dia memberikan Bali seolah lengkap dengan fasilitas dan kalian datang pengemis wakil tunas manusia itu
Darat dari rezeki kesedamaan ini. Kita kantor Ibnu Arabi ini kini nanti ibu bahasa kita darat kapal meja balik sudah bersedekah dulu yang sedekah sini bahasa balik bersedekah lagi apa yang sedekah kembali ini Alhamdulillah bila kita balik merasa dia di mudah merasa dia ini orang akan di sifat yang pertama ini dia merasa dia satu sifat panjang Nabi pun sabun gawe enggak dia ada sesuatu majikan pusat paling sempurna dan sifat kehambaan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sifat suku panjang ini dimbani berjanji dimbani tentuan Nabi pun juga lama bermahat izin bermajikan dan ini sempurna pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dalam ayat Al-Quran sekitar 68 kata abdu yang berbunyi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau disebut dalam ayat ini karena bulan ini beliau Abdullah. Dan Abdullah kalau nama Abdullah ini salah satu nama paling berkaitan Allah Taala. Habbul asma'i ilallah Abdullah. Akan sepaling berkaitan Allah Taala ini Abdullah. Lalu mengatakan makin tidak dia Abdullah makin. Jadi mata dakwah dia karena Abdullah ini. Aku ini. Aku Abdullah cantik. Abdullah ni. Lupun dia berdiara dengan kantor Abdullah di kiri loko. Gara-gara paku dan dia berjalan ni. Lagi nak Abdullah loko oleh kobar di kiri. Lupun dia. Kan dia telah ada di kiri. Jadi makin Abdullah ini mengkirakan Abdullah atau Abdullah. Hadirin sekalian, tiga kata bahasa yang setelah ditanggung hikmah Isra Mi'raj. Di peristiwa zaman itu beli dan mungkin dinaik. Lu ganti hikmah ya peristiwa Isra Mi'raj ini. Saat pertama jika menerima sini nanti kewajiban sembahyang saat waktu. Jadi kewajiban sembahyang saat waktu ini termasuk kewajiban sepulik. Lamun syariat-syariat lain, alatan puasa, zakat atau dosa lainnya, rata-rata ini disampaikan melalui malaikat Jibril. Lalu lamun sembahyang ini langsung terima si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangka dari 1000 minutan saja sembahyang dalam Al-Quran ini disebut 124 kali. Khusus sembahyang bermakna ibadah ini selalu dirangkai dengan kata aqimus shalah atau aqimus shalah. Kata aqimus shalah berasal dari kata aqama atau qama. Ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 659 kali. Khusus untuk kata sholat yang berarti ibadah ini disebut sebanyak 124 kali. Atau sebenarnya jadi sembahyang ini termasuk ibadah sepulik. Tapi keunikan sembahyang ini enggak menurut Islam sambil mengukur silantaran keadaan. Bunyal Islam ala khamsin main sirani. Islam membangun kebiasaan atas 5 fondasi. Atau
Islam itu negara itu rukun Islam ini. Yang pertama baca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini kewajiban sekali seumur hidup dibaca putusan bagi satu Islam. Namun yang berusaha lahir dalam keluarga Muslim dapat bersyahadat langsung yang berusaha menjadi Islam. Tidak dengan keluar Islam. Saat kedua sembahyang, saat kedua ini puasa datang berbun Islam. Lalu ini juga pun silakan sebab. Misal dengan sakit ini wajib puasa, wajib berkeadaan jadi sehat. Dengan musafir wajib puasa. Lalu dengan syarat musafir ini harus berangkat sediman fajar atau sediman subuh lalu kabur di puasa. Memang mereka di luar selesai perjalanan. Dengan sampai dan isi kecil mau dipuasa dan diisi fidyah. Jadi puasa ini gugur di antara keadaan. Saat keempat ini zakat. Zakat gugur di antara mungkin mencukupi syarat. Harga benda yang berusaha seperti zakat ini diharapkan. Saat pertama ini binatang ternak. Binatang ternak saat zakat ini berarti saat pertama ini unta. Harga beliau jadi mendadak. Berarti dinar bakalan kesakut dari ini. Saat kedua ini sapi, sapi dia pegang oleh ini, pegang sapi. Lalu syarat sapi berwajib zakat ini berat harus memenuhi fondasi sapi. Ada fondasi ini, lalu lagi tawis fondasi. Saat kedua ini zakat bebek. Bebek ini syarat ini harus 40 kambing. Niki sulit doang ini. Saat kedua wajib zakat ini emas. Emas ini dipun wajib zakat ini harus mencukupi nisab. Nisab emas ini 24 gram dalam mazhab Syafi'i. Arab jemaah ini boleh emas 24 gram ini. Sebagai orang ini kita ini atau pas kawin 24 gram pun lagi ada banget. Jadi mencukupi nisab emas di 24 gram setahun kemudian dari cukup kawin wajib usulan zakat di 2,5%. Selanjutnya wajib zakat ini di zakat perdagangan. Zakat penghasilan ini diambil dari nisab emas. Namun harga emas makin ini oleh salah sekitar 1,5 emas makin tersedia dan berkualitas. Jadi zakat perdagangan ini yang baik dari nisab emas. Di nisab emas ini sekitar 210 juta kepengen dibagi punya usaha. Seorang mencukupi modal usaha dan keuntungan di 210 juta selama setahun wajib sebulan zakat di 2,5%. Selanjutnya wajib zakat ini adalah masyarakat. Masyarakat ini yang skor 10 di 2 makanan. Makanan pokok satu ini 2 buahan. Buah-buahan wajib zakat ini ada 2 kurma, kancing, anggur. Sudah belum boleh. Ada apa lagi? Berkhidmat kalau lagi. Nah, saya kedua ini zakat makanan pokok nanti. Jadi semoga lagi dan itu pun bisa sampai ke bawah lagi. Dan selanjutnya wajib zakat ini ringkas di barang tumbuhan atau harga karun mungkin. Terakhir barang tambang.
Jadi zakat ini firman yang dua malam setiap urusan isinan firman itu isyarat walaupun dia rukun Islam. Saklimun haji ini pun firman wajib jika firman mampu. Haji ini harus mampu fisik, saklimun dia harus mampu biaya. Lalu sembahyang ini jadi alasan yang gugur sembahyang ini. Yang dalam keadaan sakit wajib sembahyang. Yang dalam keadaan musafir wajib sembahyang. Dengan tawaf dengan lincir wajib sembahyang. Yang miskin bangun dalam beras tetap wajib sembahyang. Yang mampu di Mekah tetap wajib sembahyang. Jadi dengan alasan sembahyang dia gugur. Mudik mampu nganjang tukur dari sembahyang. Mudik mampu tukur peluk Allah sambil salah rukun sembahyang terisyarat itu. Lamun mampu bergerak yang ini laksana rukun sembahyang dan isyarat dulu. Namun setiap kali terpindah rukun sembahyang Allahu Akbar ruku faham. Surah Allah liman hamidah, Allahu Akbar dan seterusnya. Namun wajib mampu ngaku merupakan masih boleh sembahyang ini berbeda pakai kelipan mata. Jadi baru ibadah ini kan kelipan mata. Namun dia mampu melalui mata ini hijab mati hasil. Jadi sampai tak mati sembahyang ini kita belum lepas. Warang dengan makin ini. Sampai sembahyang hikmah busuk boleh pun dia sembahyang. Ada saja kita dalam kami dia sembahyang, sembahyang dalam laki. Dalam kitab Fathul Qorib berjelasan sembahyang ini wajib pada maka kita pokok masih boleh akal dalam kesekolah sedikit masih boleh sembahyang. Lapor wakah mampu dan kelopak pada ajro arkan masalah di qalbi. Laksana rukun sembahyang ikan hati. Di mungkayu dan sembahyang keluarga baru masih. Koma yang nanti begitu tiba kamu ini masih segar belum habis. Bayang keluarga. Anda tidak tahu para peneliti pas namanya atau dengan kamar sembahyang paling panas, paling cocok di kamar sembahyang di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini Nabi ini dengan mentakut dosa salah. Anda pun ada sama riba dan saya akan dijamin mentakut di sini. Salah satu alasan iman sembahyang ini kewajiban si Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Antara lain dasar Syekh ada dia larang Allah Ta'ala ini beri kerisat yang berusaha. Jadi tiap kali dia berusaha ini sembahyang hakikat ini kerisat si Allah Ta'ala. Nah, jadi contoh gitu. Jadi perbandingan bahwa semakin buka di setiap masjid begini, buka setiap masjid begini, membuat setiap buka itu kamar, membuat lain lagi arsitek, segera insinyur. Jadi membuka yang mengusahi, cipta yang mengusahi ini Allah. Jadi dalam bangunan masjid ini ada perintah dibekali sampai pegawai bukan ini dibekali menjaga sampai ini loh asal masjid dibekali sampai pegawai bukan ini pun periksa nabi dengan berkah nabi usi itu pegawai ada yang bocoran tampal ada yang belah semen naik. Jadi dalam 5 kali sampah pegawai cikgu kami sambil gerisah, insya Allah bangunan ini sholat jadi. Nah makin dia perlu sampai ini hanya dibuka Allah kali.
5 kali diperiksa dalam urusan kehidupan. Jadi hakikatnya kita sembahyang ini diperiksa si Allah kan. Sedangkan kalau kita sembahyang namanya harus lengkap rukun syarat makan membangun promosi sunnah. Roti An-Nablusi dalam tafsir beliau, tafsir An-Nablusi. Di hikmah kata sembahyang selalu dilambaikan dengan kata akim temusor, sehingga kata akoma atau koma niki arti mendirikan. Saat keparan dengan mendirikan, umpama dengan mendirikan rumah tempat. Jadi dengan saya tiap hari perlu namun tiap hari ini pertama harus nyepang semen, beres, harus nyepang air, harus nyepang suka. Oh kita dalam persiapan. Iya guna mau jadi bangunan tadi. Soalnya masa mau ini. Sebenarnya dia kira tahu amin dan amin ini. Sedang ini segala kekurangan kesilapan Rasulullah Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para tamu undangan yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pengajian umum yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Imran Harun Al-Hersi. Untuk itu kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana al-musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram guru-guru kita, Hamidullah, yang sama-sama kita hormati Anda Bapak Haji Maiki Hamidullah,
Ya sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita Mukarram Al-Ustaz kami, dan semoga beliau diberikan kesehatan, pada umur dan terus membina dan berusaha. Hadirin hadirat yang sangat rahimakumullah. Alhamdulillah, lebih hari yang berusaha kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru-guru kita, bersama guru kami di bulan Rajab ini tahun 1447 Hijriah. Saya dan para ustaz baru bahwa kita ini dipertemukan, dan mempertemukan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan di tempat yang baik, di tempat yang suci, dipertemukan pada bulan yang baik, bulan yang mulia ini, dan dipertemukan dalam acara yang mulia, dan mudah-mudahan seluruh niat yang berusaha itu juga mulia, sehingga kita berharap Allah akan mempertemukan kita pada waktunya di Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, baru sambut dan berusaha mendapatkan pengajian terkait tentang masalah mukjizat Al-Isra dan Al-Mi'raj. Dan kita tadi juga sudah disampaikan begitu pentingnya sholat di bawah waktu ini, yang merupakan bagian dari tujuan pokok, hikmah pokok dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun Isra dan Mi'raj ini punya latar belakang sebab yang secara umumnya adalah seperti tasbih dari ala kursi, ini merupakan bentuk hiburan bagi Nabi atas kesedihan beliau yang memuncak pada waktu itu. Ya pun tahun terjadinya Isra dan Mi'raj itu disebut dengan tahun bersedih, tahun kesedihan. Ya maksudnya bahwa sholat di bawah waktu sampai lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kayu yang langsung menyerahkannya kepada hambanya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di bawah waktu ini Allah kayu ya menyerahkannya di tempat yang paling atas di Sidratul Muntaha. Di bawah dunia para tangsal kesalahan syariat ibadah-ibadah sehari-hari. Indah ada syekh bersama. Jika ingin memiliki dalalah, maka menunjukkan tentang pentingnya sholat di bawah waktu, menunjukkan tentang tingginya sholat di bawah waktu. Oleh sebab itu, sholat di bawah waktu bagi umat Islam ini harus diberikan perhatian full lantaran bakal kedua siang. Dan ulama membahasakannya dengan sholat ini adalah ahammu arkan Islam ba'da syahadatain. Jadi termasuk bahkan satu-satunya rukun Islam paling penting setelah mengucapkan kalimat syahadat. Sholat lima waktu ini menjadi penentu sebagai alat ukur dari agama seseorang. Nabi Muhammad as-salatu ibadati faman aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad hadati. Salat itu adalah tatanan agama. Barang siapa yang aqamaha mendirikannya dengan baik, maka sungguh dengan itu telah membangun agama, telah memperkokoh agama. Dan tentu agama ini maksud adalah agama Islam, agama yang berurusan ini. Dan sebaliknya, waman sarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat itu, bahwa ada mati, sungguh telah menghancurkan agamanya. Agama Nabi yang dihancurkan, agama Islam.
Namun agama Islam ini hancur, berarti model apa? Dengan sama diakui agama ini adalah apakah komunis atau kafir. Dan ini kita lebih-lebih dalam hadis terkait Nabi menyatakan al-ahdul ladzi baina wa bainahum as-shalah, yang menjadi pembeda perjanjian penentuan antara campur sama yang muslim dengan mereka yang tidak muslim ini adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Jelas Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia kafir. Sungguh dia kafir. Kemudian Abdullah bin Saqif rahimahullah, ulama dari kalangan Nabi, saat berguru para sahabat, Nabi Basir majtama'a ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tarki kufrun wal salat. Tidaklah sepakat kalangan sahabat-sahabat Nabi dan ibadah yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain daripada salat. Hasil jamaah sami salat ini pada saat baru penting untuk mendapatkan perhatian. Lebih-lebih dalam Al-Quran begitu jelas Allah mengingatkan hukum sami hafizu ala sholawat, jagalah kepadamu akan sholat-sholat, dan sholat-sholat yang dimaksud adalah sholat yang berbicara dijaga. Para ulama menjelaskan jaga persiapannya mulai dari bersuci, beristinja, berwudu, mulai dari persiapannya menutup aurat, tempat awal sholat, menghadap kiblat, kemudian melaksanakannya pada awal waktu. Ini jaga waktu, inti waktu. Sholat ini dilakukan pada awal waktu. Di samping bikin cara menjaga, hendak sholat pada awal waktu ini memiliki keutamaan yang hebat. Sebagaimana jawaban Rasulullah SAW atas usul salah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Lunasan ya Rasulullah, Nabi amal paling utama. Maka Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Melaksanakan sholat pada awal waktu. Sholat pada awal waktu. Sholat pada awal waktu ini akan mendapatkan ridho di sisi Allah. Ridwan Allah dengan sholat pada awal waktu. Apalagi kejamanannya bukan hanya sholat pada awal waktu, tapi kita upayakan untuk sholat ini dilakukan di masjid, di musola, di santren. Tapi sebab ada arak karya yang kita lakukan, arak usaha yang kita lakukan, pilih-pilih, berhubung dengan guru yang sempurna, berangkat di masjid saat tidak ada tujuan kita selain dari sholat 5 waktu, maka nikah akan memberikan keutamaan. Mereka ajung yang hukum sami akan tercatat dan memiliki faedah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Tokoh yang hukum sami anti jamaah lainan yang pertama niki menyebabkan yang hukum sami akan mendapatkan doa-doa malaikat. Doa-doa malaikat. Semua yang hukum sami anti tamat, anti semutan jari yang terkadang selesai, maka selama itu malaikat mendoakan yang hukum sami dan bikinlah sebuah keberuntungan. Nah sehingga nanti terpenuhnya waktu tamat lalu atas dasar kesepakatan jamaah bagus bikin dalam rangka untuk mendapatkan lebih panjang doa para malaikat. Kemudian menjaga sholat ini adalah dengan cara berjamaah, dan diantaranya adalah menjaga sholat ini dengan khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyiyun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin itu. Orang-orang mukmin itu beruntung. Siapa orang-orang mukmin itu? Mereka yang beriman kepada Allah,
beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada itu. Dan 5 rukun iman ini jamaah sami adanya dalam hati terpuruk sami dalam bentuk nyadu, yakin, cakap. Kita dengan siapa yang di depan kita apakah beriman atau tidak beriman, dia tahu pasti. Oleh sebab itu, Allah ingin membuktikan iman seseorang itu tentu beriman atau tidak. Maka Allah mengatakan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di antara bukti iman seseorang itu adalah menjalankan salat. Menjalankan salat. Ini bukti minimal seseorang itu beriman adalah menjalankan salat itu. Maka untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih, maka bukan hanya sholat untuk menggugurkan kewajiban, bukan hanya sholat sebagai bukti biasa sholat bagi seorang mukmin, lalu sholat yang serius, khasyu'un, khusyuk. Lalu bahasa Jamrul Sami, khusyuk ini adalah serius dalam sholat, serius bacaannya, serius gerakannya, serius hati, tidak kecemor untuk kehilangan. Maka ini adalah minimal makna dari khusyuk. Khusyuk di dalam sholat. Termasuklah jamaah sami, bagian dari khusyuk ini adalah tampil dalam sholat ini dalam tampilan yang terbagus. Kadu pakaian saat sholat, kadu dukung selatan saat sholat, karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus Allah memandikan kaum sami dengan mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, yaitu yang mukmin, yang muslim, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kadu kali baik perhiasanmu setiap kali di masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Nah ini isyarat jamaah sami bahwa sholat ini harus fokus, sholat ini harus serius, sholat ini harus terbagus. Karena dalam sholat ini adalah kita bermunajat. Hadis Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah." Ketika kita berusaha sholat, maka kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat itu adalah meraos, saling jawab, saling sambut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah sebagai penguat ini adalah hadis qudsi yang mana Allah berbalik bahwa qasamtus sholat nisfain, mau bagi sholat jadi 2 bagian, dan sholat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat Al-Fatihah. Jadi dia tidak qala abdi alhamdulillah rabbil alamin, aku bila hubung sami membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah langsung menjawab kena hamadani abdi, kenyataan puji isi panjang dijawab langsung siapa. Wa idza qala abdi ar-rahman ar-rahim, ketika hubung sami mengatakan ar-rahman ar-rahim, Nabi mana Allah menjawab atna alayya abdi, kenyataan puji sanjung isi panjang. Terus sampai kepada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka adapun saknija li abdi untuk hamba, wa li abdi mas'ala, dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Nabi sama kendeng dalam niki yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dia aku dan jamaah sami dina doa yang paling wajib dari jam hukum sami kepada Allah. Tidak ada doa yang menjadi rukun dari sahnya sholat saling waktu atau sholat lainnya selain daripada doa ihdinas siratal mustaqim. Wajib ini rukun ini. Menunjukkan tentang doa ini penting, sehingga jam hukum sami harus mementingkan doa ini. Yang hukum sami harus khusyuk dalam doa ini, harus tulen lunas diri kepada Allah dengan hati remuk, dengan hati penuh harap, dengan mengatakan ya Allah ijan tadi ihdinas siratal mustaqim. Kemudian begitu berakhir surat Al-Fatihah,
yang berusaha lunas kembali kepada Allah, ada sak pelunasan ini dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ada masalah yang Allah di antara begitu banyak bukti-bukti pentingnya sholat lima waktu. Imam Malik ngelaos tentang hukum Nabi hukum sholat lima waktu. Jadi ijma sepakat seluruh ulama sepakat bahwa hukum sholat lima waktu ini adalah wajib. Kedudukannya salah satu dari rukun Islam. Wajib mau kedudukannya rukun Islam sangat penting. Umar Sauni bangsa yang meninggalkannya maka dihafal. Dalam pendapat sebagian ulama berdasarkan dalil lalu ini mengkufurkan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan Nabi pun dalil, Nabi pun sebab. Maka termasuk dosa besar menurut pandangan sebagian. Lalu anda pikirkan anda seperti itu terlepas dari itu semua, sampun kita dapat pengajian bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Tetapi pahala untuk rekayasa itu karena kita adalah hamba. Kita adalah hamba. Sehingga Nabi mengatakan kepada seorang hamba, anta wa maluka li sayyidika. Sida pajak apa yang kamu miliki milik tuanmu. Nah maka kalau kita sebagai hamba Allah dan wajib kita menjadi hamba Allah dan itu yang mesti menjadi hamba Allah, maka kewajiban kita adalah untuk mati taat atas segala perintah Allah. Tetapi ingat upah kedua Allah, nanti kita upah masih kita jadi pajak di hadapan Allah. Lalu sifat al-hakim bagi Allah, sifat bijaksana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setiap pajakan saat beramal maka pasti akan diberikan ganjaran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun perbuatan baik yang belum bisa dilakukan oleh orang yang beriman ini maka pasti akan mendapatkan balasan. Pasti man amila salihan, siapapun dari kalangan yang berusaha kebaikan dalam amal soleh, maka untuk dirinya akan balasannya. Ini adalah teori Allah. Lalu sebagai bentuk kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah adalah nikmah butuhan upah. Ya pun ulama membagi ikhlas ini menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan sah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keuntungan akhirat dan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dua-dua bentuknya. Dan tidak ada masalah. Karena dalam hadis Nabi mengatakan bahwa ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa inna aqrabu lil basar wa ahsan lil farj wa man lam yastati' falayhi bisyam fa innahu lahu wajh. Jadi Allah atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk arwan meraih. Jadi sedang umur lama tuaran dulu kemampuan arwan meraih. Karena itu akan menjaga kesucian, akan menjaga kehormatan dan segala-galanya. Lalu angan memilih meraih, lalu dia budi biaya jadi paksaan. Penyusah dengan tawak jadi, penyusah calon selina. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Nabi? Puasa. Puasa ini ibadah. Lalu tujuannya menikmati aksan apa yang naulah bijar. Bisa atau menjadi benteng. Berarti ada sedikit menunjukkan bahwa ibadah puasa ini bisa niatnya lillahi ta'ala dan sekaligus niatnya untuk kepentingan dunia. Dan ini disebut ikhlasnya orang awam. Adapun yang kedua, ikhlas dengan seatasan kelas geli. Siapa nih kediki? Orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala lewat rijul akhirat. Di luar endang dunia, sakmut endang adalah balasan Allah berupa surga, berupa balasan terbaik. Kamu nak konten barang niki nyata sih kamu. Dengan Allah sudah banyak menjanjikan. Di antaranya adalah wa yubasyshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasan. Jadi di antara fungsi Al-Quran ini adalah memberikan kabar gembira
kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, oh bagi mereka adalah ajran hasanah, itu surga. Nah, kita sholat, kita zakat, kita haji kembali naik surga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, adapun tingkatan zakat dulu yang paling dasar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di luar harapan balasan, melainkan menunjukkan tentang ketundukannya sebagai hamba di hadapan Allah. Di luar tenda pahala, di luar tenda surga. Namun endang adalah bagaimana menjadi seorang hamba yang sejati di hadapan Tuhannya. No terperintah dicebok, langsung mati. Ndek tebing upah di luar pentingan. Ketemu dalam masalah karena dia adalah hamba. Makanya Mas Ami, sholat 5 waktu niki mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertama adalah untuk menjadi bukti kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu marah-marah Allah dengan pelit-pelit dengan ibadah kita, maka Allah akan memberikan kita manfaat dunia dan manfaat akhirat. Sebagaimana menikah Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa la nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun di dari kalangan yang belum sami, laki bini beramal soleh dalam keadaan iman, maka Allah menjadikan pasti akan diberikan kehidupan yang terbaik di bawah dunia. Dan Allah akan berikan balasan lain akhirat lema dengan balasan yang lebih baik daripada ukuran pegawaian contoh di bawah dunia. Maka pada zaman kami pengajian yang kita dapatkan dari guru-guru kita, ini kita jadikan sebagai motivasi kita untuk menjadi hamba yang hakiki di hadapan Allah dengan peningkatan ibadah kita, takwa kita kepadanya, dan berusaha dengan semaksimal mungkin. Semakin rapat titik ajal yang berhubung sami dan itu pasti, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan iman kita tingkatkan ilmu kita tingkatkan takwa dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang berhubung sami meninggal dunia dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segera niki yang biasa mereka wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara pengajian umum tadi, maka merupakan akhir dari rangkaian acara dalam rangka memperingati perayaan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita sama-sama menutup acara perayaan Isra Mi'raj ini dengan doa yang dalam ini akan dipimpin oleh Yang Terhormat Ustadzuna Bapak Ustadz Lalu Abdul Hanan. Untuk itu kepada beliau disilakan. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi Allahumma a'tina ridhaka wa akhtim lana bi sa'adati wa syahadati Allahumma inna nas'aluka al-huda Allahumma qina bi-huda waj'alna mimman yusalihu fi-ridha wa la taqina ghayra siwa wa la taj'alna mimman farqa rabbana Allahumma la tad'alna rahmatan amin wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la
ولا حاجة هي لك رضا وإننا ويسرنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب نفسي ويغفر لي ولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara doa tadi merupakan puncak dan akhir dari acara memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi atas nama mewakili masyarakat Dusun Tanggawan, mewakili atas nama tokoh agama, tokoh masyarakat sedusun Tanggawan, kepada Al-Mukarram Tuan Guru, Bapak DPR, dan segenap para tamu undangan lainnya. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak, dari sekali atas nama dari masyarakat, atas nama dari tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami. Dan saya membawa acara mengakhiri acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.